Khairul Tanjung merupakan sosok yang menginspirasi banyak orang. Walaupun mengalami banyak kegagalan dalam mendirikan bisnisnya, beliau pantang menyerah dan tetap mencoba untuk berusaha bangkit. Khairul Tanjung juga terus berinovasi dan beradaptasi dengan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk membuka gerbang kesuksesan. Hal tersebutlah yang membuat kami memilih Khairul Tanjung sebagai tokoh publik yang akan direview. Profil. Nama Khairul Tanjung. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 Juni 1962. Pendidikan SD Vanlik Jakarta pada tahun 1975, SMP Vanlik Jakarta 1978, SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta 1981, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 1987, dan Eksekutif EPPM, gelar Master 1993. Adapun karir beliau adalah sebagai berikut. Penghargaan Khairul Tanjung adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Memiliki bisnis besar tak lantas membuat Khairul Tanjung lupa untuk membantu sesama. Di bawah CT Arsa Foundation, Khairul Tanjung aktif membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan. CT Arsa Foundation didirikan untuk membantu masyarakat Indonesia. Yayasan ini dibentuk dengan visi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas serta optimalisasi kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yayasan ini mulai bergerak dengan mendirikan rumah anak madani di Deli Serdang untuk membantu anak-anak korban tsunami Aceh pada tahun 2005. Rumah ini merupakan cikal bakal dari SMA unggulan di Medan yang kemudian diresmikan pada 2010. Siswa-siswinya adalah anak-anak yang kurang mampu. CT Arsa Foundation terus aktif membantu masyarakat Indonesia hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu terdepan membantu masyarakat ketika ada bencana alam, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat pandemi melanda Indonesia, CT Arsa Foundation dan Dompet Amal Transmedia langsung bergegas menyalurkan donasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Donasi tersebut disalurkan ke sejumlah rumah sakit untuk kebutuhan APD dan keperluan medis lainnya. Selain itu, Khairul Tanjung yang dijuluki sebagai anak singkong juga kerap menjadi narasumber di media-media televisi sebagai motivator buat para pebisnis muda Indonesia. Pengusaha sukses ini membagikan pengalaman dan juga motivasi mengelola bisnis yang sukses kepada para pengusaha muda di Indonesia. Nilai akuntabel. Khairul Tanjung melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Hal ini juga diakui oleh Bapak Sofyan Djalil yang merupakan Menteri Perekonomian pada zamannya. Beliau mengatakan bahwa kinerja Khairul Tanjung luar biasa walaupun waktu masa jabatan singkat. Nilai kompeten tergambar melalui kisah beliau yang mau belajar untuk memulai bisnis-bisnis baru walaupun bisnis sebelumnya bangkrut. Kisahnya dimulai pada saat beliau berjualan buku kuliah, kaos, dan fotokopi di kampus. Beliau kemudian mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di daerah Senen, Jakarta, namun mengalami kebangkrutan. Selepas kuliah, beliau mendirikan PT Pariyati Sindutama bersama 3 rekannya yang memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Karena perbedaan visi, beliau memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri. Perusahaan tersebut dinamakan Para Group, yang mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti, yakni keuangan, properti, dan multimedia. Perusahaan tersebut kemudian bernama Cityco. Nilai kompeten juga terlihat pada prestasi yang pernah beliau dapatkan. Misalnya beliau pernah terpilih sebagai mahasiswa teladan nasional tahun 1984, Entrepreneur of the Year pada Entrepreneurship Awards tahun 2009, serta Indonesia Rising Star dari Forbes. Gambar pada sosok Khairul Tanjung pada seluruh perkembangan bisnis yang dimilikinya.
Sang anak singkong tidak pernah berhenti untuk terus berinovasi seperti yang disampaikan olehnya pada seminar Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0. Dengan perubahan yang terjadi dan disrupsi yang terjadi, kita harus melakukan perubahan bisnis model. Karena dengan bisnis model yang lama dan kondisi disrupsi pada saat ini membuat kita pelan-pelan kalah dan pasar kita akan makin kecil. Oleh karenanya, kita harus berubah dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dengan begitu, baru bisa bersaing. Terbukti, produk bisnis terbaru dari Chairul Tanjung yang belum lama ini diperkenalkan adalah Alobank, di mana Alobank adalah sebuah bank digital yang ingin mewujudkan semua kebutuhan konsumen, mulai dari segi finansial hingga hiburan. Semua bisa didapatkan dengan mudah dan cepat dalam satu genggaman melalui Alo Apps. Alobank ingin selalu berinovasi dan memberikan terobosan baru berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Chairul Tanjung ini telah menggambarkan seluruh panduan perilaku adaptif dalam berakhlak, yaitu cepat menyesuaikan diri pada menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta selalu bertindak proaktif. Nilai kolaboratif tergambar dari sikap Chairul Tanjung yang senantiasa mengimplementasikan panduan perilaku kolaboratif dalam berbagai kesempatan dan kegiatan, seperti misalnya: pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Chairul Tanjung terbuka atas berbagai peluang kolaborasi, baik dengan para pelaku bisnis maupun politis. Hal ini terbukti dari banyaknya jejak peran beliau untuk berkontribusi pada negara. Selain dikenal sebagai CEO Citicorp yang berpengaruh dalam perkembangan media massa Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian pada 2014 silam. Demikian review tokoh Chairul Tanjung yang dapat menjadi contoh dalam bekerja sebagai ASN dalam melayani bangsa dan negara.